Selamat datang di channel Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas soal uji kompetensi matematika kelas 5 halaman 247 sampai 250. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uji kompetensi pilihan ganda. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Daftar nilai ulangan PPKN siswa kelas 5 SD Nusantara 03. Nah, ini adalah nilai ulangan PPKN. Soal nomor 1, dari daftar nilai di atas, nilai tertinggi adalah, nah dari daftar ini nilai tertingginya 95 ya. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 2, dari daftar nilai di atas, selisih antara nilai tertinggi dan terendah adalah nilai tertingginya 95, nilai terendahnya adalah 65. Jadi selisihnya di sini 95 dikurangi 65 sama dengan 30. Jawabannya yang B. Soal nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada tabel nilai, kemudian banyaknya siswa ya. Banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah, nilai tertingginya di sini adalah 90, nilai terendahnya 65. Ini sudah urut ya nilainya. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 90 sebanyak 2 siswa. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 4, perhatikan tabel berikut. Berikut ini adalah data umur siswa kelas 4 hingga kelas 6. Nah, di sini ada banyak siswa ya. Kemudian umur yang bawahnya, ini berarti umur 9 ada 20 siswa, umur 10 tahun ada 30 siswa, umur 11 tahun ada 10 siswa, umur 12 tahun ada 20 siswa, dan umur 13 tahun ada 5 siswa. Berdasarkan data umur pada tabel di atas, banyak siswa yang umurnya di bawah 11 tahun berarti umur 9 dan 10. Nah, banyaknya siswa di sini ya, umur 9 tahun ada 25, umur 10 tahun ada 30. Jadi 25 ditambah 30 sama dengan 55. Jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 5 dan 6, data peserta Jalan Sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 sebagai berikut ya. Ada data-datanya ya. Perhatikan di sini ada keterangan gambar anak laki-laki yang besar ini mewakili 100 anak laki-laki ya. Sedangkan yang kecilnya mewakili 50 anak laki-laki. Gambar anak perempuan yang besar ini mewakili 100 anak perempuan dan yang kecil mewakili 50 anak perempuan. Berarti di sini ada 150 siswa ya. Ini ada 100, ini 100, ini 150, 150, ini 100, ini 100, ini 150, ini 150, dan ini 150. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan. Sekarang kita lihat nomor 5. Berdasarkan diagram gambar di atas, banyaknya siswa laki-laki yang mengikuti kegiatan jalan sehat adalah titik-titik anak. Nah, berarti
siswa laki-laki yang ini ya. Jadi setelah kita jumlahkan, ternyata jumlahnya keseluruhan anak laki-laki yang mengikuti peserta jalan sehat itu ada 650 siswa. Berarti jawabannya yang D. Kemudian nomor 6. Berdasarkan diagram gambar di atas, banyak siswa yang mengikuti kegiatan jalan sehat adalah titik-titik anak. Berarti ini adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-lakinya sudah diketahui berjumlah 650. Nah, di sini siswa perempuannya setelah dihitung ternyata memiliki jumlah yang sama dengan siswa laki-laki ya. Jadi jumlah keseluruhannya ada 1.300. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 7 dan 8 berikut adalah data nilai penilaian akhir semester mata pelajaran matematika siswa kelas 5. Nah, di sini ada diagram batang ya, yang di bawah ini tertulis nilai pas matematika, kemudian yang ini adalah banyak siswa. Kita lihat di nomor 7, banyak siswa yang memiliki nilai tertinggi adalah, nah di sini lihat nilainya yang paling tinggi itu adalah 100. Banyak siswanya hanya satu ya di sini yang mempunyai nilai 100. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 8. Selisih siswa yang memiliki nilai tertinggi dan terendah adalah nilai tertingginya yaitu 100 ya. Ini ada satu siswa. Nilai terendahnya 60. Di sini ada 7 siswa. Jadi selisihnya berarti 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal nomor 9 sampai dengan 11 berikut adalah data tinggi badan dari seorang siswa kelas 5. Nah, di sini ada diagram garis ya. Di bawah ini adalah umurnya, kemudian di samping kiri ini adalah tinggi badannya dalam sentimeter. Kalau kita baca diagram ini, umur 7 tahun, tinggi badannya 120 cm. Umur 8 tahun, tinggi badannya 130 cm. Umur 9 tahun, 135 cm. 10 tahun, tinggi badannya 145 cm. 11 tahun, tinggi badannya 155 cm. Pertanyaan nomor 9. Berdasarkan diagram garis di atas, tinggi badan pada umur 7 tahun adalah titik-titik sentimeter. Jelas jawabannya yang D. Nomor 10. Peningkatan tinggi badan dari umur 9 tahun hingga 10 tahun adalah titik-titik sentimeter. Ya, peningkatannya dari usia 9 tahun hingga 10 tahun, perhatikan. Nah, di sini ketika dia umur 9 tahun, tinggi badannya 135 cm. Kemudian umur 10 tahun, tinggi badannya 145 cm. Berarti peningkatannya, kenaikannya di sini 135 ke 140 naik 5 ya. 140 ke 145 naik 5 lagi. Berarti dari 135 ke 145 itu tinggi badannya naik 10 cm ya. Jadi jawaban yang nomor 10 adalah yang B.
Nomor 11, perkiraan tinggi badan setelah usia 12 tahun adalah titik-titik sentimeter. Perhatikan di sini dari umur 7 ke 8 tahun ya. Ini naik 10 cm ya. Ini kan 7 tahun 120, kemudian 8 tahun 130, berarti naik 10 cm. Kemudian dari 8 ke 9 ini naik 5 cm. Kemudian dari 9 ke 10 naik 10 cm. Kemudian dari umur 10 tahun ke 11 ini naiknya 10 cm. Jadi di sini banyak naik 10 cm. Nah, di sini berarti modusnya ya adalah 10 cm kenaikannya. Nah, berarti diperkirakan usia 12 tahun, berarti di sini dari 11 ke 12 naiknya 10 cm. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Laju peningkatan tinggi badan paling rendah adalah pada selang umur yang paling rendah. Di sini 10 cm ya naiknya, ini 5 cm, ini 10 berarti di sini di 5 cm ini paling rendah ya peningkatan tingginya, yaitu pada usia 8 hingga 9 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang soal uraian. Perhatikan tabel di bawah ini. Berikut ini merupakan berat badan ideal anak usia 1 hingga 5 tahun berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini umur 1 tahun anak perempuan berat badannya 7 sampai 11,5 kg. Anak laki-laki 7,7 sampai 12 kg. Nah, di sini juga ada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lengkap dengan berat tertulis berat badannya ya. Nah, berdasarkan tabel di atas kamu dapat memperoleh informasi rentang terendah dan tertinggi. Jadi kalau di sini contohnya anak perempuan rentang terendahnya 7, rentang tertingginya 11,5. Anak laki-laki rentang terendahnya di sini yang umur 1 tahun 7,7. Kemudian rentang tertingginya 12 kilogram ya, ini dalam kilogram. Di sini juga ada umur 2 tahun ya, rentang terendah, rentang tertinggi. Pertanyaannya, buatlah diagram garis rentang terendah berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, berarti kalian harus membuat diagram garis mengenai rentang terendah yang berdasarkan tabel ini. Ya, jawabannya seperti ini ya. Nah, di sini umur 1 tahun anak perempuan beratnya 7 kilo. Umur 1 tahun anak perempuan itu yang garis merah ya, beratnya 7 kilo. Nah, di sini 7 kilo. Pas di garis ini 7. Kalau di tengah ini, di tengah-tengahnya antara dua garis ini berarti nambahnya setengah ya. Jadi di sini 7, berarti di sini 7,5. Nah, usia 1 tahun ini berat badannya 7 kg di sini ya. Kemudian anak perempuan umur 2 tahun 9 kg di sini. Ya, 9 kg. Umur 3 tahun 10,8 kg. 3 tahun di sini 10,8 ya. Kemudian umur 4 tahun 12,3 kg. Nah, di sini kemudian umur 5 tahun 13,7 kg. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di garis yang
biru ini adalah kenaikan berat badan anak laki-laki ya. Jadi diagram garisnya seperti ini. Harus lengkap ya, di sini ditulis umur dalam tahun, kemudian di sini berat badan dalam kilogram. Kemudian angka-angka ini harus ditulis juga. Nah, sekarang soal yang B. Sama seperti tadi, dibuat diagram garis berdasarkan kali ini berdasarkan rentang tertinggi. Jawabannya seperti ini ya. Ini keterangannya. Garis biru itu anak perempuan, garis merah itu berat badan anak laki-laki ya. Di sini ada umurnya, kemudian di sini berat badannya dalam kilogram.